rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah hari ini Ananda Ustazah dan juga Ustazah Syarifah masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pertemuan kita ini tidak secara langsung, tidak tatap muka secara langsung, akan tetapi hari ini kita masih diberikan kesehatan agar dapat bertemu kembali secara daring ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda Ustazah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, semangat terus kepada Ananda Ustazah semuanya ya. Baik Ananda Ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran matematika, seperti biasa kita itu beristighfar terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Jadi maka dari itu kepada Ananda Ustazah duduk yang solid, kemudian kita mulai istighfarnya bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masya Allah, tadi kita sudah beristighfar bersama-sama. Semoga dengan istighfar yang kita lakukan bersama-sama tadi dapat membersihkan kembali hati kita, dan semoga dengan pembelajaran hari ini dengan mudah dipahami oleh Ananda Ustazah semuanya. Salah satunya yaitu pembelajaran matematika ya. Baik Ananda Ustazah, seperti biasa untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, silahkan Ananda Ustazah membuka Al-Qur'annya surah Al-Ankabut ayat 14. Namun sebelum itu Ustazah ingatkan kembali agar apa? Agar Ananda Ustazah itu berwudu sebelum memegang Al-Quran. Berwudu ya. Setelah berwudu baru Ananda Ustazah memegang Al-Quran dan membuka Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'ama fa'akhadhahum tufanu wa hum zalimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka dari itu pada surah ini, surah Al-Ankabut ayat 14 itu menceritakan tentang perjuangan Nabi Nuh alaihi salam, di mana beliau berdakwah menyeru kaumnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempercayai kerasulan Nabi Nuh selama 950 tahun pada saat itu. Nabi Nuh itu tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun. Beliau begitu gigih dan juga tidak bosan mengajak kaumnya. Dari usaha beliau, hanya segelintir saja di
antara mereka yang mau beriman, dan selebihnya itu menolak dan juga mendustakan beliau. Kemudian oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala murka dan dikirimkanlah siksaan yang disebut dengan topan Nabi Nuh, yaitu berupa banjir yang sangat besar yang menenggelamkan mereka semua terkecuali orang yang beriman yang ikut dalam bahterahnya Nabi Nuh. Jadi pada masa itu diceritakan bahwa Nabi Nuh itu tinggal bersama kaumnya selama 1000 tahun dikurang dengan 50 tahun. 1000 dikurang 50 yaitu adalah 950 tahun. Selama 950 tahun Nabi Nuh itu tinggal bersama kaumnya. Nah, jadi Ustazah ingatkan kembali ya, 1000 dikurang 50 tahun sama dengan 950 tahun, yang dimana itu merupakan suatu konsep dari pengurangan itu sendiri. Dan pada hari ini insya Allah kita akan belajar tentang pengurangan bilangan caca. Nah, pengurangan bilangan caca, di mana pengurangan bilangan caca ini ada dua, yaitu pengurangan tanpa meminjam dan pengurangan dengan meminjam. Nah, sebelum itu Ustazah mengharapkan kepada Ananda Ustazah agar Ananda Ustazah itu mampu dan juga dapat memahami bagaimana cara pengurangan dengan menyimpan dan juga pengurangan tanpa menyimpan dengan bersusun panjang dan juga bersusun pendek. Maka dari itu kepada Ananda Ustazah, dengarkan baik-baik penjelasan Ustazah, ambil buku matematikanya, kemudian duduk yang solid dan juga dengarkan baik-baik penjelasan dari Ustazah. Baik, yang pertama adalah pengurangan tanpa meminjam. Tadi ada dua cara ya, pengurangan tanpa meminjam dan juga pengurangan dengan meminjam. Jadi untuk yang pertama Ustazah akan menjelaskan bagaimana pengurangan tanpa meminjam. Di depan di papan tulis sudah ada dua bilangan, yaitu 2243 dengan 1121. 2243 dikurang dengan 1121. Yang pertama, cara bersusun panjang. Kita selesaikan terlebih dahulu cara bersusun panjang. Sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan bagaimana mengisi sebuah titik-titik di sampingnya. Jadi masih ingat kan? Titik yang pertama adalah apa? Iya, saya adalah angka yang pertama disebutkan. Jadi angka yang pertama disebutkan adalah 2000. 2243. 2000 adalah angka yang pertama disebutkan. 2000. Kemudian ditambah dengan 200. Kemudian titik yang ketiga 40. Dan titik yang keempat adalah 3. 2243. Kemudian baris yang kedua 1000. 1121. Kemudian bilangan ini kita kurangkan. Karena kenapa? Karena hari ini kita belajarnya tentang pengurangan. Jadinya dikurangkan. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 4 dikurang 2 sama dengan 2.
0. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian 0 dikurang 0. Ayo, iya 0. 0 dikurang 0 lagi sama dengan 0. Kemudian 0 dikurang dengan 0. 0. Dan yang terakhir adalah 2 dikurang dengan 1. Berapa 2 dikurang dengan 1? Iya 1. Bagus sekali. Maka hasil pengurangan dari 2243 dikurang dengan 1121 adalah berapa? Iya 1122. Bagaimana cara penulisannya dengan pendek? Yaitu 1122. Maka hasilnya adalah 1122. Ini adalah cara bersusun panjang. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan bagaimana cara bersusun pendek. Nah, untuk cara bersusun pendek, coba perhatikan di lembaran yang ini. 2243 dikurang dengan 1121. Yang pertama, kita mulai dari yang satuannya, nilai satuannya. 3 dikurang 1 berapa? Ayo. Iya, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian 4 dikurang 2 sama dengan, iya, 2. Kemudian 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka hasilnya 1122 sama dengan cara bersusun panjang, yaitu 1122. Nah, hasilnya sama ya. Cara bersusun panjang 1122, cara bersusun pendek juga hasilnya 1122. Masya Allah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari atau ustazah akan menjelaskan bagaimana pengurangan dengan meminjam. Maka dari itu, mari kita ke lembaran selanjutnya. Di lembaran selanjutnya sudah ada 2 bilangan juga, yaitu bilangan pertama 2343, kemudian bilangan yang kedua 1218. Nah, kira-kira sebelum kita menyelesaikan bagaimana cara bersusun panjang, ayo siapa yang sudah tahu bagaimana kira-kira cara menyelesaikan ini? Siapa? Iya ya Allah, ternyata anak-anak ustazah pintar-pintar semua, Masya Allah. Maka dari itu, mari kita mengerjakannya bersama-sama. 2343 dikurang dengan 1218. Nah, untuk mengisi titik-titik yang ada di sebelah kanan, pastinya tentunya ananda-ananda ustazah sudah mengetahuinya terlebih dahulu ya. Titik yang pertama adalah 2000. Angka yang pertama disebutkan 2343. Angka yang pertama disebutkan yang mana? 2000. Kemudian 300, angka yang kedua disebutkan. Saya adalah angka yang kedua disebutkan. Kemudian 40. Kemudian 3. Nah, baris yang pertama sudah selesai. Kemudian baris yang kedua, titik yang pertama adalah 1000. Kemudian titik yang kedua adalah 200, 1200. Kemudian titik yang ketiga adalah 10, karena ini adalah puluhan ya.
keempat adalah 8 satuan. Kemudian kita kurangkan 2343 dikurang dengan 1218. Kira-kira siapa yang sudah dapat hasilnya? Siapa? Iya, Masya Allah. 3 dikurang dengan 8. Hah, bagaimana itu? 3 dikurang dengan 8. Bisa nggak ya? Ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena 3 itu adalah lebih kecil dari 8. Maka 3 itu tidak bisa dikurang dengan 8. Jadinya karena tidak bisa, maka dari itu kita harus meminjam 1 puluhan dari 4 puluhan. Jadi karena tidak bisa 3 dikurang dengan 8, maka kita akan buat jalan yang lain ya. Jadi yang pertama 2000, kita tulis kembali 2000. 300. Nah, kemudian karena 3 dikurang dengan 8 tadi tidak bisa, maka 3 itu meminjam 1 puluhan dengan 4 puluhan. Jadi 1 puluhannya ini dipinjam oleh 3, maka 10. Jadi karena sudah dipinjam oleh 3, 4 ini tinggal berapa? Tinggal 30. Maka di sini tulisnya 30. Nah, kemudian 3 ini dituliskan 3 satuannya, dan 1 puluhan yang dipinjam dari 4 puluhan ditambah dengan 3. Nah, jadi 1 puluhan yang dipinjam oleh 3 itu dikawankan dengan 3, dibuat di dalam kurung ya. Mereka sudah berteman. Kemudian 1000 ditulis kembali. 200, 10, kemudian 8. Nah, kemudian 10 ditambah dengan 3 berapa? 10 ditambah 3 sama dengan? Iya, sama dengan 13. Maka dikarenakan sudah 13, berarti 13 itu sudah bisa dikurangkan dengan 8. 13 dikurang 8. Ayo, berapa 13 dikurang 8? 5. Kemudian 0 dikurang dengan 0. Berapa? 0. Kemudian 3. Kenapa 3 di sini 4? Karena 10 satuan ini sudah dipinjam oleh 3, maka ini tinggal 30 ya. 3 dikurang dengan 1 berapa? 2. Kemudian 0 dikurang 0 berapa? Iya, 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 3 dikurang dengan 2 sama dengan 1. Kemudian 0 dikurang dengan 0 sama dengan 0. 0 dikurang dengan 0 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan ya 0. Kemudian 2 dikurang dengan 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan berapa? Iya, 1. Pintar Ustazah. Maka hasil pengurangan dari 2343 dikurang dengan 1218, hasilnya adalah 1125. 1125. Nah, sudah selesai bagaimana cara bersusun panjang. Pengurangan dengan meminjam dengan cara bersusun panjang.
Kemudian kita akan menyelesaikan bagaimana cara bersusun pendek. Kita lihat hasilnya, apakah sama dengan cara bersusun panjang atau tidak ya? Mau tahu? Kalau mau tahu, mari kita ke lembaran selanjutnya. Nah baik, sekarang kita akan menyelesaikan bagaimana cara bersusun pendek dari bilangan 2343 dikurang dengan 1218. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah dikurangkan terlebih dahulu dari satuannya, dari nilai tempat yang paling kecil, yang terkecil, yaitu nilai tempat pada satuan. 3 dikurang 8. Nah, 3 dikurang 8 tidak bisa. Karena kenapa? Karena 3 itu lebih kecil dari angka 8. Maka dari itu kita pinjam 1 puluhan dari 4 puluhan. Kita pinjam sama 4 puluhannya ini 10. Kita pinjam 1 puluhan atau 10. Kemudian 10 ditambah 3 sama dengan berapa? 13. Karena sudah didapati dari pinjaman 40-an. 10 ditambah 3 sama dengan berapa? 13. Kemudian baru kita kurangkan dengan angka 8. 13 dikurang 8 sama dengan berapa? Iya, 5. Nah, kemudian 40 ini tadi, 40-an sudah tinggal berapa? Karena sudah dipinjam sama si 3, sudah dipinjam 1 puluhan, yaitu 10. Maka 4 ini tinggal berapa? Tinggal 3. 3 dikurang dengan 1 berapa? 2. Kemudian 3 dikurang 2 berapa? 1. Dan 2 dikurang dengan 1 berapa? Iya, 1. Ternyata hasil cara bersusun pendek dan juga cara bersusun panjang itu hasilnya sama, yaitu 1125. Begitu juga dengan cara bersusun panjang, yaitu 1125. Ternyata hasilnya sama. Masya Allah. Bagaimana Ananda Ustazah? Fahimtum? Insya Allah ya. Semoga dengan penjelasan yang telah Ustazah jelaskan tadi, Ananda Ustazah itu mengerti semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda Ustazah, untuk lebih memahami Ananda Ustazah, Ustazah telah menyiapkan LKAS atau lembar kerja anak solih dan solihah berikut ini. Nah, bagaimana Ananda Ustazah? Bagaimana dengan pembelajaran matematika hari ini? Apakah sudah dipahami oleh Ananda Ustazah? Semoga insya Allah dipahami dengan mudah oleh Ananda Ustazah. Maka dari itu, Ustazah ingin menyampaikan bahwa dengan mempelajari pengurangan bilangan cacah pada hari ini, Ananda Ustazah itu dapat memanfaatkannya dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Seperti ketika Ananda itu berbelanja, Ananda memiliki uang sebanyak Rp5.000. Kemudian Ananda Ustazah ingin membeli sebuah pulpen yang harganya Rp2.000. Nah, ketika Ananda memberikan uang Ananda sebanyak Rp5.000, kira-kira berapa kembalian uang Ananda yang akan Ananda terima? Ayo berapa? 5.000 dikurang dengan harga pulpen tersebut, yaitu 2.000 berapa? Iya, yaitu 3.000 rupiah. Masya Allah. Ternyata pengurangan ini, operasi hitung ini, yaitu pengurangan bilangan cacah ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Salah satunya yang seperti Ustazah katakan kepada Ananda barusan, yaitu dengan cara berbelanja. Dan juga banyak sekali ternyata manfaatnya, bukan hanya untuk
untuk berbelanja saja, akan tetapi sangat banyak manfaatnya. Akan tetapi dari itu semua ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah Al-Ankabut tadi ayat 14 yang mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam itu tinggal bersama kaumnya itu selama berapa? Selama 1000 tahun dikurang 50 tahun, yaitu 950 tahun, di mana 1000 dikurang 50 itu sama dengan 950, itu adalah merupakan operasi dari pengurangan itu sendiri. Masya Allah, semoga dengan pelajaran hari ini Ananda Ustazah dapat lebih menambah ilmunya, yaitu tentang matematika salah satunya ya. Baik, hanya ini materi kita pada hari ini, yaitu pengurangan bilangan caca. Ustazah mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.